Kembali lagi di Do You Believe It or Not? Apa kabar kalian semua? Oke, hari ini kita mendapatkan kiriman cerita dari Ageng Gumilar, salah satu subscribers dari Do You Believe It or Not. Dia kirimkan langsung ceritanya melalui email. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Halo, nama gue Ageng Gumilar, biasa gue dipanggil Ageng. Kali ini gue mau sharing tentang pengalaman horor gue ketika gue lagi mau persiapan acara nikahan kakak pertama gue. Kejadiannya ini sekitar tahun 2015. Jadi waktu itu seperti biasanya lah, kalau mau nikahan biasanya kan keluarga pada kumpul tuh, dari keluarga nyokap, keluarga bokap, untuk kayak persiapan acara pernikahan lah. Jadi ini kejadiannya ketika berada di rumah nenek gue. Emang waktu itu sih jarak dari rumah gue ke Depok, ke rumah nenek gue ini jauh gitu loh. Karena rumah nenek gue di Depok, gue tinggal di daerah Jakarta Utara, daerah Pademangan. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Waktu itu kakak gue nikah di hari Minggu. Gue dan keluarga gue pun ya beserta para saudara-saudara lainnya kumpul 3 hari sebelum acara pernikahan dimulai. Ya buat persiapan lah, buat catering ya kan, terus buat persiapan kayak pasang tenda dan lain-lain gitu loh ya kan. Nah jadi ini kejadiannya sih H-1 lah, H-1 sebelum kakak gue nikah. Berarti kejadiannya di hari Sabtu ya. Waktu hari Sabtu itu kejadian ini abis Isya lah, sekitar jam 7:30, jam 8 lah. Jadi nenek gue masak nasi di kompor, di dapur ya kan. Dia itu masak nasi di kayak tempat dangdang nasi gitu loh. Dangdang lah pokoknya satu dangdang gitulah, nasi banyak ya kan. Lagi masak nasi, tiba-tiba nasi yang dimasak sama nenek gua itu hilang. Oke, sebelumnya gue mau memperkenalkan dulu tentang denah rumah nenek gua seperti apa. Rumah nenek gue ini sih bisa dibilang ya lumayan besar sih ya kan. Jadi kanan kiri ini rumah kosong, depan itu seperti kayak lapangan sepak bola tapi yang mininya gitu loh, yang buat anak-anak kecil lah gitu loh, nggak gede lah intinya, tapi berbentuk kayak tanah gitu loh. Nah di belakang rumah nenek gua ini adalah kebon. Kebonnya itu nyatu lah, intinya nyatu sama TPU, tapi TPU bukan TPU yang gede ya. Jadi rumah nenek gue ini dapurnya juga nggak ada pintu belakang gitu loh. Jadi cuman ya dapur, di balik dapur ada ruang keluarga ya kan, yang biasa digunain kalau misalkan lagi keluarga kumpul, biasa pada di situ semua. Ruang tamu, samping ruang tamu kamar pertama, kamar kedua. Jadi depan teras, habis teras baru depannya itu lapangan bola yang kecil gitu loh. Jadi ketika H-1 itu ya tadi kejadian itu 7:30. Nenek gue masak nasi. Ketika lagi masak nasi, nenek gue balik lagi ke dapur untuk ngecek nasinya lah intinya. Tiba-tiba nasi yang dimasak sama nenek gue hilang. Entah kemana. Satu dangdang lu bayangin, hilang. Lalu nenek gue marah-marah kan. Sontak ya keluarga gue dan yang lain pun ngedenger nenek gue marah-marah sendirian, akhirnya menghampiri nenek gue ke dapur. Lalu bertanya, kenapa nek? Iya kenapa nih, kenapa? Pada nanya semua kan. Nenek gue menjelaskan, kesel, lagi masak nasi, kok tiba-tiba hilang? Hah? Hilang? Perasaan tadi kami
di ruang tamu dan di ruang keluarga nggak nemuin ada orang lewat atau ada orang yang ngambil nasi gitu. Nah makanya, apakah ada yang lihat kan? Nggak ada gitu loh. Lalu nenek gue kayak orang marah-marah lah, intinya ngomong seperti ini. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu balikin nasi gue, atau nanti kuburan yang ada di belakang sama kebun yang ada di belakang gue acak-acak semuanya. Jangan sampai gue acak-acak semua. Gue nggak mau tahu. Balikin nasi gue sekarang juga. Jangan sampai gue dalam waktu 5 menit gak ada atau nasi gak dibalikin, gue acak-acak semua yang ada di belakang. Tiba-tiba nenek gue langsung ke depan ya kan. Karena mungkin nenek gue lagi masuk ke kamarnya lah intinya. Tiba-tiba ya gue mau ngerokok kan. Gue mau ngerokok dan situ gue gabung sama om-om gue lah intinya, sama keluarga gue. Lagi ngerokok, gue menghadap ke arah dapur, ya kan. Jadi dapurnya itu bukan pintu ya, jadi kayak ya biasa kayak ngeplong gitulah, pokoknya kayak ukuran pintu sekitar, bukan pintu, kayak dinding ada jeda jaraknya itu sekitar 3 meter, 2 meteran lah. Jadi kan kelihatan lah gue kan kalau ada terjadi sesuatu gitu loh. Ketika gue lagi ngerokok, baru gue ngebakar nih. Terus gue madep ke dapur kan, ngeliat ke dapur. Tiba-tiba gue jelas dengan mata kepala gue sendiri, itu dang nasi terbang dan langsung kembali ke tempat semulanya, yaitu di kompor. Gue ngeliat langsung sontak teriak dong. Nenek, lihat, nasi udah balik, lihat, coba lihat. Lalu nenek gue keluar kan dari kamarnya, menuju ke dapur untuk melihat, masa sih nasi balik? Ya udah, akhirnya semua yang ada di ruang keluarga dan nenek gue langsung ke dapur kan. Oh iya, udah balik gitu loh, nasi udah balik. Terus gue cerita dong ke nenek gue dan yang lain yang ada di situ. Tadi Ageng lihat sendiri ini, dang nasi terbang dari arah kiri menuju dapur, ke kompor maksudnya, ke kompor. Dan itu jelas banget Ageng lihat. Om gua kayak orang gak percaya kan. Masa sih? Mana bisa sih dang terbang gitu aja ya kan. Ya nenek gua sih kayak orang percaya gak percaya juga sih. Karena kalau dibilang gak percaya, karena nenek gua sering banget katanya digangguin di rumahnya gitu loh. Untuk kalian tahu, nenek gua cuma tinggal berdua sama anaknya, om gua. Jadi cuma berdua. Om gue juga belum menikah, jadi makanya cuman hidup berdua di rumah nenek gue. Lalu karena gue udah ngerasa kayak nggak enak, ya udahlah, gue balik lagi kan ke ruang keluarga. Gue ngerokok, lanjutin, dan itu gue nggak tidur, gue begadang. Sekitar jam 2 pagi, gue itu kebelet pengen berak lah intinya. Akhirnya gue memutuskan untuk berak gitu loh. Oh ya, untuk kalian tahu, kamar mandi nenek gue itu di kamar mandinya nggak ada toiletnya. Jadi kalau gue mau buang air besar, gue harus ke jamban. Jambannya itu lokasinya ada di serong sebelah kanan rumah nenek gue. Jadi belakang rumah nenek gue kan makam sama kebon. Agak sana lah pokoknya, sebelah kanannya itu serong dari rumah nenek gue, intinya itu jamban. Di situ ada kayak empang kecil. Dan itu biasa dipakai buat kalau buang air besar sama keluarga, ya kayak keluarga gue ketika lagi nginep di situ lah intinya. Lalu karena kejadian yang tadi malam, gue nggak berani kan berak sendiri, karena gue ngeliat langsung loh dang nasi itu terbang gitu aja ya kan. Akhirnya gue minta temenin sama bokap gue. Pah, Ageng mau BAB nih, temenin Ageng yuk. Ageng nggak berani, soalnya kan bukan di rumah kita gitu loh, bukan di kandang kita gitu loh, takut terjadi sesuatu. Akhirnya bokap gue bilang kan, yaudah ayo papa temenin. Lalu gue sama bokap gue menuju ke ini kan, ke jamban gitu loh. Ketika udah di setengah jalan, gue inget, Pah, ada air gak di jamban? Oh iya Geng, kamu emang tadi gak bawa air? Enggak. Ya kalau kamu mau BAB kamu harus
ini dulu lah, ambil air dulu dari rumah nenek. Jadi bawa air dari, bawa ember lah, ember berupa air, bawa ke jamban ya kan. Akhirnya karena gue udah kebelet banget, udah nggak tahan lagi, gue bilang ke bokap gue, "Pah, Ageng udah nggak kuat, boleh minta tolong nggak? Papa aja deh yang ngambilin airnya." Bokap gue langsung bilang, "Emang kamu berani sendiri? Ya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya." "Iya, yaudah kamu sana deh, BAB dulu sana." Ya udah. Karena kan kalau jamban itu kan nggak ada lampunya ya kan. Gue di situ pegang obor. Gue itu pegang obor 2 gitu loh. Gue pegang obor 2, lalu gue taruh di sudut-sudut, dari sudut depan dari jamban gue lah intinya. Gue taruh kanan kiri. Lalu gue berak kan. Pas gue berak, gue denger langsung loh. Gue jelas banget itu denger dari depan gua itu kayak ada orang ngobrol, kayak ngerumpi aja gimana sih, suaranya tuh rame banget, kenceng dan jelas. Tapi gue lihat nggak ada orang di depan gua. Lantas gue kayak nengok kanan kiri kan, gue lihat nggak ada orang gitu loh. Di situ gue, firasat gue udah mulai nggak enak nih, karena gue ngedenger suara orang ngomong rame jelas, tapi nggak ada orangnya gitu loh, cuman suara doang. Ketika gue lagi nengok depan kanan kiri, kayak gue tuh kayak pengen banget nengok ke arah kanan gue gitu loh. Gue sambil nunggu bokap gue bilang dalam hati, "Aduh, si papa lama banget lagi." Udah maksudnya gue udah, firasat gue udah nggak enak nih ya kan. Betul aja, gue kan tadi niatnya pengen firasat gue tuh kayak gue pengen banget nengok ke arah kanan gue gitu loh. Kalian tahu, ketika gue menghadap ke arah kanan gue melihat langsung dengan kepala mata gue sendiri, di samping gue ada pocong yang nemenin gue berak. Di situ gue udah takut banget sama makhluk-makhluk seperti itu ya kan. Gue nggak pakai mikir, gue langsung pakai celana, gue langsung lari, ambil obor 1, gue langsung lari. Pas lagi gue lari, di pertengahan jalan mau ke rumah nenek gue ketemu bokap gue. Bokap gue nanya kan, "Geng, kenapa? Kamu kok lari-larian? Gak jadi ini BAB?" Terus gue sambil ngos-ngosan gue bilang, "Pah, ada pocong." Bokap gue langsung bilang, "Di mana?" "Di jamban. Ayo kita balik lagi ke sana." "Masa sih ada pocong? Ayo kita samperin." Lalu gue sama bokap gue nyamperin balik lagi ke arah jamban kan. Pas gue ke arah jamban, nggak ada apa-apa di situ. Jelas betul nggak ada apa-apa. Akhirnya bokap gue bilang, "Yaudah nih kamu cebok dulu nih. Ayo udah bawa airnya." Gue karena udah ngeliat jelas banget itu kejadian di samping kanan gue nggak berani, gue nggak mau cebok di situ. Akhirnya gue bilang, "Pak, Ageng cebok di rumah nenek aja deh. Bodo amat, mau dibilang bau mau apa, bodo amat, gue nggak mikirin." Karena gue udah jelas banget itu samping kanan gue ngeliat langsung itu wujud pocong. Dan itu, waduh, ampun ya, wajahnya tuh hitam, hancur, terus kayak belatungan, bau banget. Dan itu berdiri di samping kanan gue. Ya gimana gue nggak takut coba? Dia langsung hadap ke arah gue. Gue lagi, maksudnya ya, astagfirullahaladzim, itu nggak akan gue bisa lupakan. Itu kejadian yang paling serem di dalam hidup gue. Langsung jelas pocong, ampun. Oke, lalu pas lagi gue bilang seperti itu, bokap gue bilang, "Ya udah, ayo pulang." Udah dong, gue pulang. Ketika pulang, setelah sampai di rumah nenek gue cebok, gue langsung ambil air wudhu, gue langsung aja kan tidur. Pas gue tidur, ya keesokan harinya kebetulan kan nikahan kakak gue yang pertama ya kan. Akhirnya gue coba untuk ya udah istirahat aja lah, daripada nanti besoknya gue kurang tidur kan. Gue juga harus bantu besok acara nikahnya kakak gue. Akhirnya udah gue tidur. Pas gue tidur, besokannya kan acara nikahan tuh. Karena ya biasalah namanya di kampung, dangdutan. Setiap acara nikahan kan ada dangdutan. Dan itu setiap, pokoknya pas keesokan harinya malamnya kan dangdutan sampai jam 12 malam. Jam 1 itu udah gak ada siapa-siapa kecuali dari keluarga gua doang gitu loh.
Lantas ya bokap gua dan om gua atau anaknya dari nenek gua ini ya inisiatif lah intinya. Namanya bekas nikahan ya kan, suka ada sampah kayak botol, gelas aqua, terus ada sampah, pokoknya banyak sampah lah intinya. Ya udahlah, itu gua, bokap gua, om gua sama kakak-kakak dan adik-adik gua ya ngerapin itulah sampah ya kan, ngebuangin sampah. Pas gue ngebuangin sampah itu sekitar jam 1-an ya. Jam 1-an atau jam 1 lewat lah. Itu selesai jam 2 kurang seperempat, gue liat jam kok. Jam 2 kurang seperempat selesai. Ya biasalah. Gue sama om gue ngerokok lah di depan. Ya kan, depan rumah gue. Pas lagi ngerokok, om gue bilang, "Geng, mau kopi gak?" "Oh ya om, mau dong om." Akhirnya om gue bikin kopi kan. Bikin kopi, dia nyeduh kopi 2 ya kan. Airnya tuh panas banget ya kan. Gak lama dia tuh keluar bawa kopi 2 gelas ya kan, 1 buat gue, 1 buat om gue, kopi hitam. Lagi baru aja duduk ya kan, duduk terus kopinya taruh di kursinya taruh di depan gue sama om gue. Om gue mau ngerokok ya kan, dia lupa bawa rokoknya. Om gue langsung masuk dong ke dalam rumahnya ngambil rokok. Gue di situ ngerokok sambil main handphone, jadi gue nggak ngeh gitu loh, gue nggak ngeliat kanan kiri dan gue nggak ngeliat ke arah kopi ya kan. Tiba-tiba om gue nggak lama keluar kan, cuman ngambil rokok, keluar mau nyalain rokok terus mau ngopi, ngeliat, "Geng, kopi kemana Geng?" Gue langsung kaget dong, tiba-tiba om gue nanya begitu. Pas gue nengok, "Hah, kalian tahu kopi yang baru diseduh sama om gue itu panas banget. Dan itu tiba-tiba hilang. Kopinya habis maksudnya. Cuman ada gelasnya doang gitu, cuma sisa gelas sama ampasnya doang." Lalu gue bilang dong sama om gue, "Om, Ageng juga gak tahu om. Kopi juga gak tumpah, orang dari tadi Ageng mainin handphone sama ngerokok ya kan. Jadi gak ngeliat kemana kanan kiri depan belakang lah intinya. Terus tiba-tiba kopi gak ada." Ya om gue bilang dong, "Tumpah kali." Kalau emang tumpah, logikanya ya, itu kan kopi ada di atas kursi. Kalau tumpah itu kursi yang bekas tumpahan kopi ada dong, basah dong, benar gak? Ya kan, apalagi kopi hitam, jelas kan pekatnya gitu loh kopinya, warna kopinya gitu loh. Terus kopinya juga di gelasnya itu bersih, pinggiran bibir gelas itu bersih. Jadi nggak ada yang namanya bekas seruput orang atau seruput. Kalian ngerti gak? Jadi kalau gelas ya kan, bibir gelas itu kalau kita minum kopi, otomatis kan ada bekas bibir kita ya kan di gelas yang barusan kita minum gitu loh. Dan pasti ada ampas-ampas kopi lah intinya yang ada di, pokoknya menempel di dekat bibir gelas yang tadi kita minum itu kan. Itu bersih, nggak ada sama sekali. Pokoknya gelasnya itu di pinggiran atasnya itu, bibir gelasnya itu bersih, nggak ada kayak bekas seruputan orang atau seruputan minum orang lah intinya. Dan nggak ada tumpahan kopi. Di situ gue udah mulai, firasat gue udah mulai nggak enak nih ya kan. Kemarin gue ngelihat itu terbang dangdang nasi, terus gue ngelihat pocong langsung. Dan ini gue firasat gue udah mulai nggak enak nih ya kan. Bener aja ketika gue lagi ngerokok ya kan, akhirnya gue ngerokok sama om gue, tiba-tiba ada yang nimpuk ke arah gue, kena pinggang gue kan. Gue ngeliat nih ke belakang gue, nggak ada orang. Gue nengok lagi ke kanan kiri gue juga nggak ada orang. Om gue nanya dong, "Kenapa Geng? Ada yang nimpuk om tadi ke badan Ageng?" Yang bener, nggak bunyi apa-apa kok, nggak lagi juga nggak ada orang di sini, cuman kita berdua doang. Di situ gue udah kayak firasat gue udah mulai nggak enak ya kan. Ya udahlah, gue ngabisin rokok aja kan. Pas gue lagi, udah gue lanjutin ngerokok ya kan, gue lanjutin rokok. Tiba-tiba ada timpukan lagi ke arah gue. Itu ukuran batu kerikilnya itu sekelingking gue lah intinya, setengah kelingking gue lah intinya, setengah kelingking intinya. Tiba-tiba nimpuk, kena pala gue, belakang gue, tok.
Buset, itu sakit banget ya kan. Gue bilang ke om gue, "Om, ada yang nimpuk lagi om." Ya kan, ada yang nimpuk lagi om, pakai batu yang lebih gede lagi. Gue ambil aja kan batunya. Nih batunya nih. "Oh iya ya. Wah udah deh, kita masuk aja," kata om gue ya kan. Ya udah, rokok lagi masih panjang-panjangnya, sisa setengah lah intinya. Gue puntungin aja karena udah kejadian gak enak kayak gitu. Akhirnya udah gue masuk. Pas gue masuk, ya udah gue coba untuk ya udah istirahat aja, tidur. Sebelum tidur gue bilang sama bokap gue, "Pah, kita kapan pulang, Pah? Besok kali ya?" "Aduh, Pah, jangan besok deh, Pah. Nanti pagi aja atau enggak nanti siang aja lah kita pulang. Agung udah mulai nggak betah di sini." Bokap gue nanya kan, "Kenapa lagi emangnya?" "Ya, Pah, kemarin kan lihat sendiri. Yang Ageng lihat itu dangdang terbang, ya kan? Balik lagi, dangdang hilang, dangdang terus habis itu dangdang terbang, terus taruh di kompor. Terus gue ngeliat Ageng ngeliat pocong, ditambah lagi tadi Ageng habis disengin lagi. Tanya aja tuh sama Om Wisnu. Ageng ditimpuk 2 kali. Yang satu kerikil kecil, yang satu kerikil yang lumayan besar lah, setengah kelingking." Bokap gue ketawa-tawa kan di situ. Bokap gue langsung bilang, "Ya udah, nanti siang kita pulang." Ya udah, akhirnya siang gue pulang. Kalau kata om gue sih emang nenek gue sama om gue itu memang sering banget diisengin gitu loh. Tapi karena om gue sama nenek gue udah terbiasa digangguin, diisengin gitu, ya udah, jadi mereka udah nggak takut lagi. Karena ya yang tadi gue bilang, jadi kanan kiri rumah kosong, depan itu lapangan bola ya kan, bentuk kayak tanah merah, belakangnya kebon ya kan, kebon ditambah lagi ada TPU. Dan itu aduh, gua nggak mau dah. Gua nggak mau lagi kalau yang namanya nginep di situ, apalagi kalau misalkan gue cuman ya berdua bertiga doang. Aduh, nggak mau gua. Oke, cukup sekian dulu aja cerita gue. Nanti kalau gue ada cerita lagi, gue akan share di sini. Terima kasih buat Do You Believe It or Not. Bye bye.